pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh datang padamu, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah ambil Alkitab ya? Yuk buka bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Adik-adik di rumah bisa baca ayat demi ayatnya secara keseluruhan. Di sini judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dalam pasal ini, Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat lebih jauh mengenai kewajiban-kewajiban Kristen. Paulus menekankan supaya mereka sehati sepikir dan rendah hati dengan menirukan teladan Tuhan Yesus yang merupakan teladan agung dalam hal kerendahan hati dan kasih. Paulus melihat adanya ancaman kesatuan bagi jemaat Filipi, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap lebih baik daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antara pribadi dan berpotensi menghambat kemajuan dalam kumpulan orang percaya. Orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian bagi diri sendiri. Ia menganggap dirinya yang paling hebat. Dirinya menginginkan orang lain memuji dia, menganggap orang lain itu tidak penting. Orang seperti ini biasanya sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Menanggapi ancaman tersebut, Paulus mengajak segenap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri rela melepaskan identitas dengan segala haknya, walaupun ia adalah Allah. Ia mengabaikan kemuliaan dirinya dengan membiarkan diri dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Perhatikanlah bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri memang bukan hal yang mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Dalam kehidupan berjemaat pun kiranya kita belajar untuk tidak menonjolkan diri sendiri saja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang lain
untuk maju. Nah, mari adik-adik kita semua belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperlakukan orang lain di dalam suatu perkumpulan. Tuhan menganugerahkan kepada setiap masing-masing pribadi yang berbeda-beda talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan, satu dengan yang lain berbeda. Tapi bagaimana kita menggunakan talenta tersebut untuk tidak menjadi kesombongan, tetapi mari kita mempergunakan talenta kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, mari kita belajar untuk tidak merendahkan orang lain, tapi mari kita belajar untuk kita sebagai anak-anak Tuhan dapat belajar untuk merendahkan diri, untuk tidak menggunakan atau memperlihatkan atau menunjukkan akan sikap mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain tidak penting, menganggap orang lain tidak layak. Nah, jangan sampai kita mempunyai sikap demikian. Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Walaupun memang sulit untuk kita lakukan, tetapi kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memperlengkapi hidup kita, untuk kita dapat melakukannya, merendahkan diri kita. Mau ya adik-adik, kita mau belajar bersama-sama untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menolong kita untuk kita dapat melakukannya. Renungan pagi ini sampai di sini, kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami merendahkan diri kami, untuk kami juga dapat memperlakukan sesama kami tanpa merendahkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami tetap rendah hati, untuk kami tetap tidak berlaku sombong ketika Tuhan memberikan sesuatu yang tidak kami pikirkan. Biarlah semuanya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang pagi ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai di sini renungan pagi ini, Tuhan Yesus berkati.